Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa kita sudah 2 tahun ini dilanda persoalan yang besar, bahkan tidak hanya bangsa kita, akan tetapi di seluruh negara di dunia, yaitu adanya pandemi ini. Ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah bukti bahwa kita itu di mata Allah bukan siapa-siapa. Allah sangat Maha Kuasa. Hanya dengan kun fayakun Allah bisa merubah semuanya. Tentunya sejak tahun kemarin kita punya banyak rencana, banyak upaya, punya rencana, punya angan-angan. Tapi karena COVID ini semuanya hancur, rencana kita gagal semua. Bahkan beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu di Pamekasan kita tahu sendiri banyak musibah, banyak orang meninggal. Dan itu tidak kita duga. Mungkin yang meninggal adalah saudara kita, ibu kita, adik kita, tetangga kita. Itu semua di luar dugaan. Ini menunjukkan kalau Allah berkehendak, tidak ada manusia satupun, tidak ada makhluk pun yang bisa menentang kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil ardi wal la ayatin li ulil albab. Kata Allah, dalam proses penciptaan langit dan bumi dan isinya ini ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulil albab adalah orang yang berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan tidur pun dia selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua makhluk di langit, di bumi, semua ciptaan Allah. Kita tidak tahu berapa banyak makhluk di dalam bumi ini yang Allah ciptakan. Allah semua yang mengatur rezekinya. Ada semut, ada cacing. Secara akal, kalau bukan Allah tidak bisa yang mengatur rezekinya makhluk-makhluk itu. Di lautan ribuan makhluk, ribuan ikan dengan segala jenisnya, Allah semua yang tahu rezekinya. Bahkan termasuk adanya wabah, adanya penyakit ini adalah ujian dari Allah. Kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Sekarang kita bisa berdiri di sini, bisa jadi nanti sore kita sakit, bisa jadi nanti sore kita meninggal. Itu semua karena kehendak Allah, tidak ada yang tahu. Dan hal itu akan diambil pelajaran, diambil hikmah, diambil ibrah oleh orang-orang yang ulil albab. Siapa ulil albab? Kata tadi, orang yang mengingat Allah dalam keadaan apapun, di kantor, di sawah, di pasar, dia akan ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan dia berpikir tentang penciptaan langit ini. Semuanya Allah yang menciptakan, termasuk wabah dan penyakit ini Allah yang menciptakan. Tidak ada obat, tidak ada cara kecuali memohon kepada Allah, karena Allah yang akan mengangkat penyakit ini. Dan insya Allah kita yakin, dengan keyakinan kita Allah akan mengangkat penyakit ini, sehingga ke depan kita akan menghadapi kehidupan yang normal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah pandemi ini kita bisa melaksanakan upacara bendera. Yang terpenting bukan kesederhanaan, bukan banyak dan tidaknya peserta, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita istiqomah menghargai jasa para syuhada, jasa para pahlawan yang telah berperang mengusir penjajah. Para pahlawan berperang bukan hanya jiwa, harta, raga, tapi nyawa. Di tengah dalam bendera merah putih ini terdapat darah para syuhada. Itu yang penting, yang terpenting dari pelaksanaan kita upacara kali ini. Oleh karenanya, mari kita sedikit merenung bahwa kemerdekaan yang kita raih bukan hadiah, tapi kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, yang ke-76 ini adalah berkat perjuangan dan darah para syuhada. Mudah-mudahan ke depan bangsa kita tetap jaya, bangsa kita tetap bisa aman, makmur, tenang, dan damai. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.